Paniki nangki. Jadi Ki Puruh ampon mirengaki banyak penjelasan nikah. Enggak nikah caranya Cak Nun memberikan pemahaman ndak boten kula sareng panjenengan. Niki. Jadi napa nikah untuk Isra nikah. Untuk Mi'raj. Kati napa ampun merasakan Mi'raj punten dari apa yang disampaikan beliau. Nah, Mi'raj nikah intinya napa? Naik munggah. Jadi yang penting itu begini. Kita boten kuli panjenengan sering memperingati Isra Mi'raj. Tapi sayangnya boten kuli panjenengan menganggap yang Isra Mi'raj itu hanya Nabi Muhammad. Ini sayangnya. Gitu ya. Isra Mi'raj itu adalah mukjizatnya Nabi Muhammad. Nah itu ya. Betul. Tetapi kan dimuat dalam Quran, dimuat dalam hadis. Jadi mestinya juga memotivasi kula sareng panjenengan kaangkuy Isra dan Mi'raj dalam level-level kula panjenengan. Mungkin kula panjenengan lo bisa engak Kanjeng Nabi, tapi minimal odik nikah bisa napa Mi'raj? Naik ongke. Nah, kemarin pengajian dari ongke gini sekolah niki. Sebenarnya kula hanya mau menjelaskan orang odik nang dunia, orang hidup di dunia, khawatir beliau gak hafal nanti saya dikira merasani Cak Nun. Karena kerjaannya apa santri itu dulu kalau ada santri baru gak ngerti bahasa Madura Cak Nun, itu memang ditipu dengan memakai bahasa Madura biasanya. Gitu ya. Jadi dikasih omongan yang paling saru, disuruh datang ke warung. Nah itu kalau ada santri baru di Sukorejo itu dulu nggak ngerti bahasa Madura, maka sana belanja ke warung, bilang ya beli ini. Nah itu loh. Ini nggak paham dikira sungguhan, padahal itu bahasa yang paling saru, gitu loh ya. Akhirnya marah-marah yang jualan itu, gitu ya. Gara-gara bahasa itu ya. Nah maaf ini terpaksa bahasa Indonesia ya. Yang penting mari Mi'raj. Pertama, orang hidup di dunia ini tergantung tujuan hidupnya. Sebenarnya tujuan hidup penting. Tujuan yang paling rendah dalam hidup tujuan dunia. Paling rendah tujuan dunia. Dunia itu paling rendah. Maka dinamai dunia. Dunia itu artinya rendah karena rendah. Maka ada orang yang hidupnya hanya untuk mencari dunia, mencari materi, menumpuk-numpuk materi, mencari kesenangan materi. Nah, nikah paling rendah. Bukan tidak boleh. Boleh orang mencari materi boleh, tapi harus sadar bahwa itu tujuan yang paling rendah. Kesenangan materi, kesenangan yang paling rendah. Mohon bahasanya Cak Nun, hidup seperti pacul. Ngerti pacul? Landu. Nah, landu Cak Nun, pacul itu landu. Nah. Atani ini simbol nyari dunya. Nah, jadi mun orang nikah odin nyari dunya pada bi landu. Nah, manusia landu, manusia pacul. Nah, beda orang odik nikah yang hidupnya mencari kekuasaan tok. Yang penting bagaimana bisa berkuasa. Apapun dilakukan. Kira punten. Maka Cak Nun tadi berbicara presiden kita ini presiden wudu apa tayam? Nah, itu tadi. Ya kan? Kalau orang hidupnya itu hanya mencari kekuasaan, maka aturan dilanggar. Pemilu tidak akan pernah terwujud pemilu yang jujur dan adil. Dan kita tidak akan pernah mendapatkan pemimpin seperti yang kita inginkan. Pemimpin yang tohir, mutahhir, ghairu makruhin istiqmaluhu. Nah itu lihat. Soceh, menyucikan dan tidak makruh untuk memimpin. Nah itu. Maka mari Mi'raj. Mi'raj naik, hidup kalau bisa jangan hanya jadi pacul, jangan hanya jadi pedang. Kekuasaan itu pedang. Jadi orang ada hidup jadi pedang. Seperti Pak Kapolres, ini pedang tapi bisa lebih tinggi lagi tadi Pak Kapolres, luar biasa. Nah, kalau Pak Kapolres ini setiap ada orang bersalah, langsung tidak diurus kenapa dia berbuat salah,
dalam kondisi apa dia berbuat salah, ini bisa pedang Pak Kapolres. Karena ada hukum itu begitu Bu. Maaf itu ya. Jadi hukum itu memang harus ditegakkan, tapi hukum itu harus juga melihat motivasi orang itu. Kenapa dia berbuat itu dan dalam kondisi apa. Nah itu perlu diperhatikan sehingga tidak melulu pedang. Saya lanjutkan ya. Ada manusia pedang. Nah, gitu. Ngerti manusia pedang? Manusia yang pokoknya hanya cari kekuatan. Nah kalau bisa naik jadi manusia keris. Nah ngerti keris? Keris Ki? Keris. Nah manusia keris itu kemuliaan, kondisi martabat. Jadi mari hidup mencari kemuliaan dan martabat di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah ini Ki. Jadi yang paling penting, mari bagaimana kita semua berusaha menjadi orang yang mulia dan bermartabat di hadapan Allah. Insya Allah kalau kita mulia dan bermartabat di hadapan Allah, kekuasaan bisa kita raih. Ya apa enggak? Rezeki juga bisa kita raih. Sudah janji Allah tadi Cak Nun menyampaikan, orang yang bertakwa kepada Allah banyak. Itu ya, 13 Imam Al-Ghazali. Imam Al-Ghazali menyebut dalam kitabnya Minhajul Abidin, orang kalau bertakwa kepada Allah itu akan dikasih keutamaan 13 macamnya. Enggak usah saya sebutkan. Gitu ya. Nah, oleh karena itu Mi'raj Ki, Mi'raj. Hidup mari bersama-sama mencari kemuliaan dan martabat di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kalau mental bangsa Indonesia semua seperti itu atau minimal situ bondo, insya Allah Indonesia berubah. Tapi kalau mental bangsa Indonesia ini hanya mencari materi dan mencari kekuasaan, sampai kapanpun Indonesia akan tetap bahkan semakin melorot, akan semakin rusak. Nah, inilah pengajian kita, mencari kebenaran, bukan mencari apa yang benar. Tadi sudah disampaikan, apapun yang menyebabkan kita lebih dekat kepada Allah, itu benar. Apapun yang menyebabkan kita jauh dari Allah, jangan kita lakukan, karena itu salah. Mungkin begitu yang bisa saya sampaikan, sehingga mari bersama-sama, mudah-mudahan kita semua bisa mi'raj, bisa menaik martabat kita di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin begitu. Nanti kita akhiri dengan potongan Indal Qiyam saja. Yang dimaksud naik Isra Mi'raj itu tidak seperti Rasulullah yang mampu mencapai langit 7 dan seterusnya. Maksudnya itu, Nek Isa itu berpikir, misalnya gini saya kasih dua ya. Ngomong supremasi hukum itu salah. Hukum itu paling rendah. Di atas hukum ada keadilan. Kalau dalam Islam, fikih itu paling bawah. Di atas fikih ada akhlak, di atas akhlak ada takwa. Jadi misalnya yang dicapai dalam kasus Ibu Asyani, kalau hukum tok tidak pakai keadilan, kasihan dia. Karena hukum itu enggak ngerti Anda nyolong itu karena apa, hukum enggak peduli. Yang penting kamu nyolong, kan itu. Apakah nyolong karena anaknya mau mati, nyolong karena anaknya enggak bisa bayar sekolah, kan bisa terjadi. Itu hukum enggak peduli. Maka hukum itu jangan dijadikan supremasi. Jadi salah kalau ngomong supremasi hukum. Supremasi keadilan dengan alat hukum. Tapi yang the supreme, yang supremasi bukan hukum. Fikih itu harus ditegakkan, tapi dia bukan yang tertinggi, ada akhlak. Nomor satu nanti kan akhirnya kekhusyukan. Ono kiai di situ Bondo apa di Jawa Timur sing sembayangi copet Allah Akbar. Wah, copet Madura ya. Ditanya lu kok copet? Lu kita ini sholat kan mengejar Allah. Masa ngejar Allah kelunuk kan gitu. Ono ae alasane. Madura meneh iku alasane. Malaikat gedek-gedek dobol arek iki gitu. Gitu. Oke, itu guyon tapi intinya adalah naik. Ini di situ Bondo sudah dipraktekkan keadilan bukan hanya hukum. Hukumnya tetap, tapi kan bisa dimodifikasi hukuman percobaan dan seterusnya. Itu karena keadilan. Kalau hukum tuh nggak ngerti, hukum tuh buta. Hukum harus buta, pokoknya salah hukum titik. Nggak peduli sebabnya apa. Nah itu kan tidak bijak sebenarnya, maka diperlukan akhlak, diperlukan kearifan. Kalau dalam Islam, ya kalau di dalam
Hukum formal ada hukum, filsafat hukum, keadilan hukum. Kalau dalam Islam fikih, akhlak, takwa. Rasulullah menyebarkan takwa. Apa? Akhlak, innama bu'itsu liutamima makarimal akhlak. Orang yang berakhlak insya Allah otomatis tidak melanggar hukum. Tapi kalau hanya orang yang paham hukum untuk tidak melanggar, dia bisa melanggar akhlak. Makanya sangat bahaya orang yang ahli hukum yang tidak punya akhlak. Anda tahu tuh prakteknya di Indonesia. Gitu ya Bapak sekalian. Contoh yang paling lebih gampang lagi. Pandangan Anda itu harap naik terus kalau bisa. Jadi kalau melihat ojo dengan mata NU, mata Pagar Nusa, mata golongan, tapi mata yang lebih tinggi, mata Islam, mata Allah. Pakailah, pandanglah apa saja meminjam cara pandangnya Allah. Ainuka wa ainullah, misalnya gitu ya. Oke, contohnya gini, ini laki-laki perempuan campur, ya Bu? Ada masalah enggak? Kenapa? Karena di sini tidak ada perempuan, tidak ada laki-laki, yang ada manusia. Betul enggak? Lebih tinggi. Betul enggak? Lah sampean gak eling sampean wedok selama pengajian. Lah ndak inget toh? Lah ndak inget toh? Sampean kan gak inget bahwa sampean laki-laki tadi. Karena yang datang ke sini adalah hatimu yang suci dan pikiranmu yang cerdas. Dan tidak peduli laki-laki atau perempuan. Jadi kalau kita terlalu menjelaskan iki lanang wedok kudu dipisah, engko akhirnya jadi sadar lanang aku endi sing ayu, ngono akhirnya. Kan begitu. Kalau kesadaran laki-laki kan begitu. Tapi kalau kesadaran kemanusiaan yang lebih tinggi, itu tidak peduli laki-laki perempuan, tidak ada urusan, itu urusan di kamar. Di kamar, tidak boleh di rumah. Di kamar tok. Mosok sampean karo bojo sampean di ruang tengah itu. Geludak-geluduk, ngas-ngos. Harus di kamar. Nah di luar rumah tidak ada laki-laki, tidak ada perempuan, yang ada adalah manusia. Lebih tinggi lagi, Anda adalah makhluk Allah. Lebih tinggi lagi adalah khalifatullah. Lebih tinggi lagi adalah waliullah. Lebih tinggi nabiullah, dan seterusnya. Jadi lebih tinggi tentu saja Anda tidak bisa mencapai kata nabi. Tapi bisa menjalankan fungsi nabi, betul enggak? Mengabarkan, an-naba, pelakunya an-nabi, kan begitu? Orang yang memberikan kabar berita kebaikan kepada umat manusia, kira-kira seperti itu. Yang disebut Isra kita, Mi'raj kita itu ya cuma seperti itu. Maka ayat Isra Mi'raj meskipun bercerita tentang Rasulullah, dia berlaku untuk kita. Dan saya dulu tanya, kalau ini hanya untuk Rasulullah, gaya apa di Al-Quran? Untuk apa? Kalau enggak untuk saya juga. Maka kita semua punya hak untuk Isra Mi'raj dan punya kewajiban bahkan untuk Isra Mi'raj sebatas kemampuan kita. Itu loh. Terus banyak orang yang pura-pura saya sudah Isra, aku sudah Mi'raj rek. Saya sudah ketemu Allah nganggo serban kok Gajah Mada. Kayak Pangeran Diponegoro. Ojo percaya kon ngomong ngono iku. Gusti Allah kayak Pangeran Diponegoro. Awak endek cilik serbanan putih nggawa pedang. Gusti Allah nggawa pedang. Gak ono ceritanya. Itu Anda jangan tipu sama yang gitu-gitu juga. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Saya mohon maaf atas semua kesalahan saya, terutama kepada para kiai, para ulama. Saya mungkin agak kurang sopan dan sebagainya, tapi tolong itu dianggap sebagai kemesraan saya dan cinta saya kepada Anda semua. Karena cinta akhirnya kan tertinggi. Kalau Allah mencintaimu, Allah bisa melupakan dosa-dosamu. Benar nggak? Benar nggak? Coba dipelajari Pak Muzamil, kapan-kapan dikuliahkan. Ada Ghafur, ada Ghafar, ada Wadud, ada Afu, ada apalagi sifat pemaaf Allah. Ra'uf, itu beda-beda fungsinya pada level yang berbeda-beda. Nanti ada yang pemaafnya Allah itu konteksnya adalah cinta. Karena aku cinta sama dia, aku tidak menghitung dosa-dosanya. La tuhasibni wala uhasibtum, kata Allah begitu. Nah, jadi nomor satu, cintailah Allah terus-menerus sehingga Allah akhirnya mencintaimu dan menerima cintamu sehingga melupakan dosa-dosamu, gitu ya. Tapi tidak mungkin enggak dosa sebanyak-banyaknya terus ingin dicintai Allah, kan tidak mungkin. Jadi teman-teman sekalian, Mbak sekalian, mohon maaf sekali lagi, ini semua karena cinta saya dan karena saya orang merdeka dan saya tidak terikat apa-apa kecuali oleh Allah dan Rasulullah dan istri saya. Nomor 3 kita sebut terus, nek gak aku ngeluh ndasku aku. Gak oleh visa aku nang dindi ya gitu ya. Pak Bupati nyun sewu, saya guyon-guyon terus. Mudah-mudahan Anda banyak tertawa mulai hari ini. Ya, yang banyak tertawa. Istri itu syarat nomor 1 adalah pinter senyum. Bayang no, mulai kantor tugas di pinggir alas, mulai bojo berdudut. Masa alas KDRT neng ini caranya. Ya ya.
Oke, bismillah, tafadholu qiyam. Kita berdiri bersama. Nyun sewu mas-mas, ini bisa kita sisihkan ke belakang. Ya Rasulullah, Ya Rasulullah, ji'na ji'na li ziyarah qasidin
Kami semua hadir untuk bertamu kepadamu ya Rasulullah. Nartaji minka. Kami semua mendambakan, mengharapkan darimu syafaatmu ya Rasulullah. Nartaji minka syafaat, nartaji minka syafaat li jamil Assalamualaikum ya Rasulullah. Assalamualaikum ya jami'a malaikatillah. Assalamualaikum ya ayyuhal anbiya wal rusul wal awliya wal nujaba wasyuhada was sholihin wal ulama. Assalamualaikum ya ajdadana. Wassalamualaikum ya Shari